Resmi, Indra Syafri sudah umumkan skuad akhir Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025, Arhan Kakak dicoret. Ketum PSSI Semeringah naturalisasi Ula Romeni untuk bela Timnas Indonesia disetujui DPR. Number 1. Resmi, Indra Syafri sudah umumkan skuad akhir Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025, Arhan Kakak dicoret. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri sudah mengumumkan skuad akhir untuk turnamen Piala Asia U20 2025. Sejumlah kejutan dihadirkan oleh pelatih 62 tahun tersebut. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mencoret sejumlah andalan Timnas U20 Indonesia saat juara Asian Cup U19 2024. Indra Syafri mencoret nama Musa Al-Hamzah di lini belakang. Sebagai gantinya, ada nama Fafa Sheva dari PSPS Pekanbaru yang menggantikannya. Bek yang kini dipinjamkan ke klub Thailand jadi bagian penting saat Garuda Nusantara juara Asian Cup U19 2024. Di posisi gelandang, ada nama Vigo Dennis dan Caviatur Rizky yang dicoret. Caviatur Rizky sebenarnya sudah lama dipastikan tidak tampil di ajang Piala Asia U20 2025, dikarenakan Caviatur sedang fokus dalam pemulihan cedera. Sementara itu, Indra Syafri dipastikan menghadirkan kejutan di lini tengah. Ada nama Evandra Florasta dari Bayangkara FC yang mengisi skuad akhir Timnas U20 Indonesia. Kabar ini jelas jadi kejutan tersendiri. Pasalnya, Evandra Florasta adalah andalan Nova Arianto di Timnas U17 Indonesia sejak 2024. Evandra Florasta dibawa pertama kali saat Timnas U20 Indonesia tampil di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kala itu, pemain asal Malang tersebut tampil impresif di lini tengah. Penampilannya diganjar satu tempat di skuad akhir. Sementara di lini depan, Arhan Kakak kembali dicoret dari skuad Timnas U20 Indonesia. Arhan Kakak sudah tidak diikut-sertakan Indra Syafri sejak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemain muda Persis Solo tersebut juga jadi tulang punggung Garuda Nusantara saat juara Asian Cup U19 2024 di Surabaya. Sementara Jens Raven jadi satu-satunya pemain naturalisasi dalam daftar ini. Nama Dion Marks dan Tim Gepens tidak masuk dalam daftar skuad akhir. Pasalnya, pendaftaran skuad sementara untuk Piala Asia U20 2025 ditutup sejak bulan lalu, sementara sumpah dua pemain tersebut baru dilakukan pada 8 Februari 2025. Number 2. Ketum PSSI Semeringah naturalisasi Ula Romeni untuk bela Timnas Indonesia disetujui DPR. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi kepada DPR RI setelah proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia sudah disetujui. DPR RI memberikan persetujuan terkait berkas naturalisasi untuk Dion Marks, Tim Gepens, dan Ula Romeni. Dion dan Tim diproyeksikan bergabung ke Timnas U20 Indonesia. Namun, dua nama tersebut tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2025 karena pendaftaran sudah ditutup. Sementara itu Ula Romeni akan memperkuat timnas senior dan diprediksi mendapatkan kesempatan debut pada bulan Maret nanti. Ketum PSSI, Erick Thohir menyampaikan apresiasi penuh setelah DPR RI memberikan rekomendasi 3 pemain tersebut. Selain itu, proses yang dilewati cukup cepat dan ini sangat penting untuk timnas. Mereka akan melakukan sumpah WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi X dan 12. Yang memungkinkan proses naturalisasi Ula dan 2 pemain muda untuk U20 kita berjalan dengan segera, kata Erick Thohir. Ula yang berposisi sebagai striker akan sangat penting perannya di Timnas Indonesia. Sementara itu, Dion dan Tim akan diproyeksikan bisa tampil di SEA Games 2025 pada bulan Desember nanti. Ini jadi langkah untuk memaksimalkan semua potensi agar bisa semakin menambah kekuatan di timnas. Tidak hanya di timnas senior tetapi timnas kelompok umur juga harus bisa naik kelas.
Terlebih para pemain tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah amunisi timnas yang akan menjalani laga-laga krusial. Lanjutnya, berkarir di Oxford United, Ula bisa jadi sosok sentral di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, skuad Garuda sering mengandalkan Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger. Dengan adanya striker yang berkualitas diharapkan menjadi jawaban dari sektor penyerangan timnas yang lebih maksimal. Apalagi, masalah tersebut sering terjadi dan membuat Indonesia dalam beberapa laga gagal mendapatkan kemenangan.